Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zain Al-Aktor dengan NIM 2005120441. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema jaringan dari SMA Negeri 1 Baik. Pertama, kita susun beberapa skema jaringan pada laboratorium komputer. Yang sebelah sini adalah laboratorium M1, kemudian laboratorium M2, laboratorium K, kemudian laboratorium N1, laboratorium N2, kemudian laboratorium N3. Pada laboratorium M1 kita setting beberapa IP configuration-nya. Sini kita pakai 192.168.41.1, kemudian subnet masnya 255.255.255.128 ini /25. Kemudian di port gateway-nya kita buat 192.168.41.10 dengan DNS server 93.93.93.1 sama pada PC2. IP configuration-nya cuma kita buka 41.2, subnet masnya .128 atau /25. Port gateway sama 10, kemudian DNS servernya juga sama. Itu juga dengan PC3, kita buka IP configuration-nya sama seperti sebelumnya. Langsung kita menuju ke laboratorium M2. Kita setting ini pada lab 2 pada lantai 2. Lab 2 kita isi 192.168.41.129 dan subnet mask 255.255.255 campur. Ini 128. Ini pada lab 2 berarti mulai dengan 129. Subnet mask dimulai dengan kemudian pada laboratorium K kita buat 192.168.42.1 subnet mask buat /24 atau 255.0. Port gateway-nya 192.168.42.5. servernya kita isi 93.1. Sama pada PC berikutnya, tapi configuration-nya kita sudah isi 93. Ini IP-nya 192.168.42.2, kemudian subnetnya /4, di port gateway-nya .5. Kita cek, kita isi dulu DNS servernya 93.93.93.1. Kemudian kita konfigurasi ke lab N2, kita isi 193.93.93.1. Ini pada lab N1 kita cek IP-nya 192.168.43.1. karena ada 3 kita buat /26.
/26 berarti 255.192. Port gateway nya dibuat 43.5, kemudian DNS servernya 93.1 sama juga PC pada LAN N1 dan kita N2 kita cek IP nya dimulai dengan 65 subnet plus 192 atau /26. Port gateway nya 70, DNS servernya juga sama. Kemudian pada tab N3 kita isi 129 mulai dengan 129, kemudian subnet plus sama 128 atau /26 di port gateway nya 140, DNS server 93.93.93.1. Coba kita kirim pesan untuk mengecek perhubungan antara local network masing-masing PC. Simulation CMP. Sudah bisa mengembalikan pesan telah diterima dengan lokal. Kemudian kita coba kita lewatkan pada router, apakah sudah terhubung antara satu dengan melalui router. Pesan diteruskan ke switch kemudian menuju ke router. Ini belum menemukan MAC address-nya, mungkin tidak dulu. Kemudian kita coba lagi router langsung ke switch 1 menuju ke PC tujuan, terus dikembalikan lagi ke switch, kemudian menuju ke router ke switch dan diterima kembali oleh PC pengirim. Berarti sudah terhubung. Kita asumsikan semuanya sudah terhubung karena mungkin tidak cukup waktunya untuk mencoba seluruhnya. Kita kemudian menuju server, kita setting konfigurasinya 193.93.93.1 subnet mask 255.255.0. Di port gateway nya kita buat 93.93.93.2. Web servernya kita setting IP 83.83.83.1 255.0, kemudian di port gateway 83.83.83.4. kita ke TCP kita buat kita menuju ke FTP server, kita buat 83.83.83.2 subnet masknya 255.255.255.0. gateway nya 83.83.83.3. kemudian ke mail server, IP konfigurasinya 83.83.83.3, kemudian 55.255.0 dan 83.83.83.3. kemudian kita routing pada masing-masing router. Kita buat IP routernya terlebih dahulu. Router 1 pada SE20 kita buat 41.41.41.1, kemudian SE30 42.42.42.1 dengan subnet mask 255.0. SE20 nya 141.41.2, kemudian 255.0, SE3 nya 51.51.1, 255.
pak nolnya dibuat gateway dari laboratorium. Nah, gateway-nya yaitu 168.42.5 dan SE20 pada router 3 52.52.52.3 dengan subnet mask 255.0. SE30 nya 515151.3, subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita ke router 4 kita buat IP-nya 42.42.2, kemudian 52.52.52. Selanjutnya kita cek pak nolnya ini merupakan gateway dari server yang kita miliki, yaitu 83.83.4 dengan subnet mask 255.0. Nah, cek fase 1 ini, fase 1 pada lab M1 dengan gateway 41.10, kemudian lab M2 dengan IP gateway 135. Langsung kita coba pengiriman pesan apakah sudah terhubung dari lab M2 menuju ke N2. Kita coba simulasikan pesan dikirim ke switch, kemudian diteruskan ke router 1 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3. Ini belum bisa terkirim karena mencari MAC address terlebih dahulu. Kita coba lagi. Router, kemudian teruskan ke switch ke DC pada laboratorium N2 dikembalikan ke router lagi menuju router 4 ke router 1, kemudian ke switch, terus kembalikan ke PC. Tadi telah berhasil. Kita coba hubungi server apakah berhasil. Coba pada PC, terus diteruskan pada switch ke router 1 ke router 4 ke switch, kemudian ke server mengembalikan lagi ke router 1, kemudian balik lagi ke PC pengirim. Berarti masing-masing perangkat sudah terhubung satu sama lain. Terus kita coba membuat atau menghubungi DNS server NS lookup. Servernya berarti 3.1.
kita coba ulangi aja dari command prompt ns lookup 1 by .ac.id. Oh ya, sebelumnya kita cek pada DNS server yang kita daftar. Pada DNS server, DNS-nya pertama alamat email yang kita daftar atau domain email siswa.sma1b.ac.id, kemudian ada web server dengan domain sma1b.ac.id dan alamat IP 8383.1, kemudian nama aliasnya www.sma1b.ac.id. Kemudian pada web servernya tampilannya seperti ini, nanti bisa diakses lewat masing-masing perangkat melalui web browser. Kemudian kita ke FTP service, ke FTP. Ini FTP nya username siswa, passwordnya siswa, kemudian ada username admin dan password admin. Ke mail server konfigurasi. Gunanya kita cek ada dua sampel yang kita daftar, siswa 1 dan siswa 2. Kita coba hubungi pada DNS server. Nah, ini sudah ditemukan dengan NIM sma1b.ac.id, addressnya 383 www.sma1b.ac.id. Mungkin agak lama. PC9. Oh, belum juga. Coba kita mengakses web browser dari SMA1B. Kita coba IP
belum muncul, mungkin ada kesalahan. Kita coba tadi command prompt. Nah, ini sudah ditemukan domainnya, berarti kita sudah terhubung pada DNS yang telah ditentukan. Kita coba tadi web browser .at. Kita tunggu. Terus dulu aja, kita cek pada web server DNS. Oke, saya ke web browser. Mungkin masih belum bisa karena jaringannya tidak stabil. Kita lewati saja, kita ke command prompt, coba kita login pada FTP server. FTP 838383.2. Mungkin jaringan saya tidak stabil, jadi belum muncul. Kita coba lagi. Ini ruang server yang dikelola oleh admin, kemudian pada lab N1, lab 2, lab K, lab N1, lab N2, lab N3. Ini pada satu gedung, ini gedung lainnya, dan ini gedung lain juga, dan server pada ruangan tersendiri. Kemudian untuk penghubungannya menggunakan router, kita menggunakan router Dynamo. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.